Selamat datang di channel Tekonesia. Di video kali ini kita akan melakukan review terhadap sebuah laptop yaitu Asus VivoBook S13. Lebih tepatnya Asus VivoBook S13 S333J. Ya memang namanya panjang banget ya. Dan saya juga minta maaf, kemarin kami nggak sempat bikin video unboxingnya karena saya sudah keburu nafsu ingin jajal laptop baru ini. Dan saya pikir unboxing experience dari sebuah laptop tuh ya gitu-gitu aja ya, isinya cuman laptop, charger, sama dokumen-dokumen manual book dan juga kartu garansi. Oke, langsung aja kita review barangnya. Tapi sebelum kita lanjut, buat kamu nih yang baru nemu channel Tekonesia ini dan bertanya-tanya apa sih channel ini, di channel ini kita akan banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, baik mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, langsung aja subscribe. Oke, bumper mas bro. Oke, di video yang lalu, saya pernah melakukan review terhadap MacBook Pro Touch Bar 2019 di mata seorang pengguna Windows, yaitu saya. Ya karena di video itu saya juga menjelaskan bahwa saya memang lagi butuh laptop baru untuk menggantikan laptop saya yang sudah lama. Nah, saya waktu itu sempat kepikiran sama MacBook karena saya suka desainnya yang simple, elegan, dan nggak macam-macam. Dan memang itu laptop yang sedang saya cari. Saya butuh sebuah laptop untuk penggunaan casual sehari-hari, mulai dari browsing, mengetik, digunakan untuk meeting. Jadi saya nggak butuh banget laptop yang sangat powerful ya, tapi saya lebih butuh laptop yang casual. Dan saya sangat tertarik dengan desain dari MacBook tersebut. Tapi setelah saya review selama 1 minggu, ternyata banyak hal yang saya nggak cocok. Bukan dengan produk MacBooknya, tapi lebih ke OS-nya. Saya nggak cocok dengan menggunakan macOS. Saya masih setia sama Windows. Akhirnya saya cari-cari laptop Windows yang kurang lebih memenuhi apa yang saya inginkan. Dan saya ketemu sama laptop satu ini. Begitu saya lihat itu, saya langsung kepincut. Karena dari segi tampilannya, dia elegan banget. Ya, kurang lebih mungkin bisa dibandingkan hampir mirip seperti MacBook lah menurut saya. Yang pertama kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Dari materialnya, dia tuh build quality-nya sangat bagus karena ini bukan plastik. Ini metal, mulai dari atas, samping, kiri kanan dan juga bawah semua terbuat dari metal. Saya suka karena ada kesan premium di dalamnya. Selanjutnya kita lihat port-port yang kita dapatkan apa aja sih. Dan ini salah satu hal kenapa saya kemarin sangat tidak tertarik dengan MacBook itu. Cuman ada 2 port USB Type-C. Kita lihat di sini ada apa aja. Yang pertama, di sini ada lubang untuk DC-in. Kemudian ada USB 3.2 Gen 1. Ada port HDMI, HDMI ya. Kalau kamu yang nggak tahu bahasa Inggris. Dan ada port USB 3.2 Gen 1 tipe C. Di sebelah sini ada port USB 2.0, ada jack audio, ini jack combo ya untuk mic dan juga speaker. Kemudian ada slot micro SD. Nah, ini yang agak sayang ya. Kenapa tidak full size SD card aja, melainkan hanya micro SD? Ini menurut saya agak mengecewakan. Tapi paling tidak ada slot memori lah untuk digunakan. Dan di depannya nggak ada apa-apa, bersih. Di belakang juga bersih, nggak ada apa-apa. Ukuran layarnya 13,3 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 dan juga panel yang digunakan adalah tipe IPS. Yang Asus mengklaim bahwa dia sudah 100% sRGB. Kemudian untuk keyboardnya, di sini sudah ada backlightnya yang kita bisa pilih 3 tingkat keterangan dari cahaya backlightnya ya. Kemudian touchpadnya lumayan besar, ya cukup lah. Memang tidak sebesar MacBook yang kemarin,
Tapi ini cukup untuk saya, dan di sini ada sensor fingerprint untuk digunakan Windows Hello. Oh ya, Asus menyediakan 3 pilihan warna ya untuk laptop ini. Yang pertama ada Ocean Pink, yang kedua Indie Black, dan yang ketiga adalah Dreamy White. Yang saya dapatkan di sini adalah Dreamy White. Dia putih, tapi ada semacam warna ungu-ungu yang samar-samar gitu kalau kena cahaya. Ini warna Dreamy White-nya. Kita lanjut ke spesifikasinya. Asus VivoBook S13 ini sudah ditenagai dengan Intel Core i5 1035G1. Jadi ini i5 generasi ke-10 ya. Dengan kecepatan 1,0 GHz yang bisa turbo up to 3,6 GHz. Dia menggunakan 4 core dan juga 8 thread. Kemudian untuk grafiknya, ini yang saya dapatkan ini ditenagai dengan Nvidia GeForce MX 350, 2GB GDDR5. Untuk memori, dia sudah menggunakan LPDDR4X dengan kapasitas 8GB. Dia onboard, jadi tidak bisa di-upgrade, sayangnya. Jadi kalau Anda membeli tipe 8GB, seperti yang saya pakai sekarang ini, Anda tidak akan bisa mengupgrade jadi 16GB dan seterusnya. Kemudian untuk storage, nah ini nih yang menarik. Laptop ini sudah dibekali dengan Intel H10. Dia itu NVMe SSD yang di dalamnya juga sudah include Intel Optane. Jadi unit yang saya dapatkan ini, storage-nya ada 512GB plus 32GB Intel Optane memory. Jadi kalau dulu, kalau kalian hanya mempunyai satu slot NVMe aja, kalian harus memilih antara menggunakan SSD berbasis NVMe atau menggunakan Intel Optane untuk sistem caching, untuk mempercepat dari hard drive utama yang kalian gunakan. Kemudian Intel mengeluarkan produk baru, yaitu Intel H10, yang dimana itu adalah sebuah NVMe SSD yang sudah ada Intel Optane juga di dalamnya di satu board. Jadi kalian cuma menggunakan satu slot NVMe aja, kalian bisa dapat SSD dan juga Intel Optane. Kemudian kamera sudah dilengkapi kamera 720p HD kamera. Ya nggak wah banget sih, tapi cukuplah untuk penggunaan Zoom meeting misalnya. Video conferencing ini sangat cukup. Kemudian audionya, nah ini lumayan ini. Audionya sudah dari Harman Kardon. Kemudian untuk baterainya dia 50 Wh, 3 sel, lithium ion, beratnya hanya 1,2 kg. Jadi enteng ya nih, meskipun dia tuh dari metal, tapi dia itu termasuk enteng, 1,2 kg aja. Di samping beratnya yang cuma 1,2 kg, laptop ini juga sangat tipis. Coba kita ukur ya. Ini membuat kita gampang untuk bawa-bawa, di tas yang kecil juga cukup. Untuk ketebalannya di bagian depannya 15,4 mili, kemudian bagian belakangnya 15 mili. Nah, sekarang gimana sih performa dari laptop ini? Ya memang tadi saya bilang saya mencari laptop yang untuk penggunaan casual aja sehari-hari, tapi bukan berarti saya tidak memperhitungkan performa. Memang saya nggak cari yang benar-benar powerful, tapi paling tidak dalam penggunaan sehari-hari itu saya nggak merasa bahwa laptop ini lelet. Nah, gimana sih hasil uji dari performa dari laptop ini? Saya sudah mencoba dengan aplikasi Cinebench R15. Yang kita dapatkan adalah nilainya 678 CB di CPU-nya. Dan untuk OpenGL-nya di 80,24 fps. Tetapi saat kita running Cinebench R15 ini kurang lebih 10 kali secara berturut-turut, nilainya akan drop hingga di angka 340-an. Dan saat saya analisa, ternyata adalah kemampuan cooling dari laptop ini, kemampuan pendinginannya nggak begitu bagus. Sehingga dia terjadi throttling. Pada saat suhunya terlalu panas, dia akan menurunkan performa dari prosesornya. Tetapi itu ada bagusnya.
Bagusnya adalah bagian atas dari laptop ini tidak pernah terasa panas sama sekali. Meskipun kita menggunakannya dengan heavy working ya, heavy multitasking, penggunaan prosesor yang sangat tinggi, itu kita akan tetap merasa dingin di daerah tangan. Hanya di bawah aja yang terasa sangat panas. Tapi di atasnya aman, bro. Kemudian hasil tes dari performa SSD-nya, nah ini kan yang digadang-gadang tadi nih, Intel H10 itu. Kita mendapatkan skor 2045 MB per second di read-nya, untuk sequential 1 MB, dan di write-nya 577 MB per second. Ya, cukup memuaskan untuk penggunaan sehari-hari. Kalian nggak akan menemukan bahwa laptop ini berasa lelet. Karena saya juga berkali-kali mencoba, saya tutup laptop ini, kemudian saya bawa. Dan itu yang kemarin saya senang sekali dari MacBook Pro TOS Bar 2019 itu ya, karena dia sudah pakai NVMe SSD, dia dari keadaan hidup ke sleep itu sangat cepat. Hanya ditutup dia langsung sleep, dan saat dibuka dia juga langsung on. Kita nggak perlu menunggu loading yang sampai beberapa detik atau bahkan beberapa menit ya. Kita lihat di sini. Nah, begitu dibuka dia langsung siap untuk digunakan. Mantap. Oke, selanjutnya dari touchpad-nya ya. Nah, ini juga yang kemarin adalah Pro-nya dari MacBook Pro itu. Pro-nya ada di touchpad-nya. Dia memang sangat akurat. Gimana sih di Asus VivoBook S13 ini? Saya bisa berkata bahwa touchpad-nya ini sangat akurat. Tetapi kalau dibandingkan dengan touchpad-nya MacBook Pro, ya memang seperti yang saya bilang di video itu, tidak ada touchpad sebaik MacBook Pro di laptop Windows dengan merek apapun. Bahkan saya bisa ngomong kalau laptop ini adalah touchpad yang paling enak, paling responsif yang pernah saya rasakan di Windows. Tetapi itu masih kurang jika dibandingkan dengan MacBook Pro TOS Bar 2019 yang kemarin. Tetapi untuk penggunaan casual, saya kira ini cukup. Jadi kalau kalian nggak butuh banget touchpad yang seperti MacBook, ini adalah touchpad yang sangat responsif untuk Windows. Nah, ini saya cobakan ya. Saya demokan. Walaupun agak susah ini, saya pakai tangan kiri ya. Seperti untuk zoom, nah ini sudah sangat responsif. Kita untuk multitasking juga enak. Hanya saja saya belum menghafalkan ini untuk gesturnya Windows 10 ini seperti apa, karena saya nggak pernah pakai ya gestur Windows 10 itu. Karena apa? Karena di laptop itu sebelumnya saya nggak pernah menemukan touchpad yang cukup responsif, dan di sini ini touchpadnya cukup responsif, membuat saya ingin belajar gestur-gesturnya Windows itu seperti apa. Tapi saya pikir ini cukup lumayan, cukup responsif. Oke, sudah ya. Oke, sekarang saya akan bahas pros dan cons-nya. Pros yang pertama dari layarnya ya. Viewing angle-nya itu sangat bagus. Jadi meskipun kita lihat dari samping, dia tidak begitu kehilangan saturasi dan kontras dari warnanya. Kemudian dia juga sudah bezel-less, jadi kelihatan kekinian ya, kelihatan keren. Kemudian pros yang kedua, keyboardnya sudah dilengkapi dengan backlit yang bisa membantu kita mengetik di saat gelap. Pros yang ketiga yaitu di keyboardnya yang cukup nyaman untuk digunakan mengetik, walaupun travel distance-nya nggak terlalu jauh ya, tapi ini cukup. Cuman butuh terbiasa aja, karena saya terbiasa dengan laptop ukuran besar ya, 14 in dan juga 17 in. Jadi di laptop ini saya merasa agak kerampi, agak mepet-mepet, hanya butuh kebiasaan aja. Kemudian pros yang keempat yaitu sudah saya sebutkan tadi, di bagian atas ini dia selalu dingin. Walaupun kalian menggunakan aplikasi yang sangat menguras CPU, tapi dia berhasil untuk menjaga sisi atas dari laptop ini tetap dingin. Dan terus yang terakhir yaitu desainnya, simple, casual, good looking. Nah, sekarang menginjak cons-nya nih, kekurangannya apa sih laptop ini? Yang pertama, saat laptop ini sudah
mencapai suhu tertentu yang menurut dia itu panas, dia akan melakukan throttling di CPU-nya. Saat kita melakukan kegiatan casual ya, seperti browsing ataupun mengetik, itu tidak akan terasa. Tetapi saat kita mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang agak berat, misalnya edit foto ataupun video, walaupun saya jarang ya menggunakan laptop ini untuk melakukan editing, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga menggunakan ini untuk editing di waktu-waktu tertentu, misalnya kepepet. Dan itu sangat mengganggu karena performanya akan turun secara drastis. Kemudian cons yang kedua yaitu di sini hanya ada slot untuk micro SD, di mana saya sering sekali memindahkan data dari kamera ke laptop ini, di mana kamera itu pakai full size SD card ya, yang mengharuskan saya membawa card reader kemana-mana sekarang. Kemudian cons yang ketiga adalah engselnya. Engselnya ini dia hanya bisa dibuka sebatas ini. Jadi kalau saya menggunakan laptop ini sambil rebahan gitu kurang nyaman, karena kadang saya butuh ini lebih nekuk lagi. Dan itu tidak bisa dilakukan di laptop ini karena maksimal cuma segini. Ini nggak bisa lagi ditekan. Dan cons yang terakhir yang hanya saya dapatkan di MacBook Pro tahun 2019 adalah saat kita membuka ini. Nih, ini ikut ngangkat, baru dia turun. Nggak seperti MacBook. MacBook itu kalian tidak perlu megangi bagian bawahnya, ini nggak perlu ya. Kalian buka gini langsung tuh bisa. Tapi ini nggak bisa. Dan saya memang nemunya masih di MacBook Pro tahun 2019, sama kalau di Windows itu Dell Vostro 15 in kalau nggak salah. Itu engsel bagian berat antara bagian atas dan bagian bawahnya itu dia bagus, lebih berat di bagian bawah, sehingga pada saat dibuka bagian bawahnya nggak akan ikut naik ya. Itu yang sangat saya sayangkan, kelihatan nggak keren kalau kita buka laptopnya ikut keangkat gini. Jadi itu review dari Asus VivoBook S13. Jika kalian ada masukan, mungkin ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian anggap video ini menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia, stay brainy because science is free.